اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم Bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diketemukan di majlis kita, majlis yang mungil bagaikan Pak Yono. Mantap. Mantap. Ini mantap ya. Majlis yang saya rasakan sangat tua. Kecil dan tua. Iya, makanya kita dikatakan tadi juga mungil. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang akan menghantarkan kita bersama menuju surga Allah. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, malam ini saya akan bahas satu ayat dalam Al-Quran yang sudah kita kenal, yang sudah hafal banget, yaitu Allah berfirman, "Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Surah apa ini? Saya aja lupa bagaimana bukunya. Penasaran. Jadi Allah, ini ayat tapi itu satu-satuan sebenarnya. Ya, 78. Fa'idza faragta, kalau saya terjemahkan fa'idza faragta, apabila kamu telah selesai. Selesai dari apa? Dari segala urusan. Yang dimaksud urusan di sini adalah selesai ibadah. Nanti akan saya kaitkan dengan ayat yang lain. Apabila kamu selesai ibadah, fansom, maka kerja keras ibadah kembali. Baru kelar ibadah, kerja keras ibadah kembali. Lalu akhir ayatnya adalah wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Ayat ini kemana arahnya? Saya menemukan dalam sebuah kitabnya Syekh Nawawi, ternyata maksud dalam ayat ini adalah apabila kamu selesai ibadah, maka kerja keras ibadah kembali. Habis ibadah, ibadah lagi. Kerja keras tapi makin kencang. Tapi yang unik, akhir ayatnya berharaplah hanya kepada Tuhan. Makanya Imam Nawawi mengartikan di sini adalah ketika kelar ibadah, yang dimaksud adalah sholat, ayo jangan sampai kita lalai meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, meminta kepada Allah ini pekerjaan yang harus lebih diperkuat.
ketika kita sudah selesai sholat. Kenapa masalahnya? Nah, pertanyaannya kan begitu. Ibadah udah bagus banget, kerja keras lagi dengan ibadah lagi, yaitu apa? Doa. Ya kan? Ternyata ada hadis yang luar biasa menurut saya. Hadis ini berkaitan dengan apabila, kalau saya jelaskan, idza qama al-imamu fi mihrabihi, apabila imam berdiri di mihrab. Di mihrab, Pak. Dulu zamannya Nabi itu, para nabi sebenarnya diwajibkan sholat di mihrabnya, kecuali Nabi Muhammad tidak. Umat terdahulu itu wajib sholat di mihrab. Kalau tidak di mihrab nggak sah sholat. Kalau umat Islam hebat, dimanapun sholat bisa. Makanya dikatakan di kulli ardin masjidun, setiap bumi adalah masjid. Itu untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai Nabi masih di Mekah, rumah Nabi itu ada mihrabnya. Ini kalau saya lihat dari sejarah dan memang tinggalan-tinggalan sejarah. Makanya kemudian ketika kita berjamaah, maka yang pertama kali maju adalah imam. Walaupun di akhirat belum ya. Biasanya kalau tempat yang lain, sini enggak kali ya, enggak sama. Oh, enggak beda. Ketika imam sudah maju, kemudian makmum sudah bersaf, maka Allah mulai turunkan rahmat. Nuzilat ar-rahmatu fa awwalu dzalika tusibul imam. Pertama kali rahmat itu diturunkan, Allah turunkan kepada imam. Makanya kalau seandainya kata Nabi, kalau saya tahu pahalanya, cuman zaman sekarang orang takut jadi termasuk saya. Bukan saya doang, saya juga. Dari pertanggungjawaban sebenarnya. Makanya kita menjawabkan ini. Kalau imam itu guru bijak banget, Masya Allah, Nabi Muhammad ada anak kecil nangis saja, cuma mau percepat sholat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau tadi cepatin sholatnya? Itu ada bocah nangis, kesian, ibunya bagaimana? Betapa gelisahnya dia. Itu imam yang bijak. Ya. Kenapa di sini dikatakan seperti itu? Karena memang dibutuhkan orang yang bijaksana imam itu. Makanya pantas ketika ada hadis Nabi, ketika sholat berjamaah, yang pertama kali turunkan rahmat untuk siapa? Untuk imam. Yang kedua untuk siapa nih Pak? Imam ini. Nih. Nah, dari belakang imam ke kanan. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, belakang imam ke kiri. Makanya ada satu hadis Nabi, mungkin Bapak sudah saya jelaskan hadisnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala man fis shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholatnya di shaf pertama. Kalau pengen dapat di shaf pertama, gampang dan ikhlas. Paling haram susah, paling nabawi susah. Walaupun seperti itu, mohon maaf, luar biasa manfaatnya orang yang di shaf pertama ini. Kenapa? Diturunkan rahmat setelah imam, baru shaf pertama. Gitu. Setelah shaf pertama baru ditebar. Bahasa orang Cirebonnya sawer. Jatuhin kemana? Ke seluruh jamaah. Masya Allah. Nah, setelah mereka yang berjamaah semuanya mendapatkan rahmat Allah, baru kemudian
thumma yunadi malakun. Kemudian malaikat manggil-manggil, robaha fulan wa khusira fulan, sianu untung, sianu rugi. Yang berjamaah yang tadi mendapat rahmat ternyata dibelah dua. Ada yang dapat rahmat tapi rugi. Ada juga yang mendapatkan rahmat dan beruntung. Nabi Muhammad SAW mengatakan di sini, "Farrabihu man yarfa'u yadayhi bid-du'a ila Allah Ta'ala idza faragha min salatihi maktubah." Siapakah orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika selesai melaksanakan sholat wajib, dia angkat kedua tangannya dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak tahu doanya apa baik. Iya. Apa enggak? Saya bayar. Tapi ada juga yang rugi. Wal khasiru huwa alladhi kharaja minal masjid bila du'ain. Orang yang rugi adalah orang yang apabila keluar dari masjid dari sholat berjamaah tanpa doa. Ya. Nah, ketika orang yang keluar tadi yang rugi sebelum dia berdoa keluar, malaikat manggil-manggil dia, mas, bang, fulan, kamu itu nggak butuh Allah, Pak. Apakah kamu tidak punya kebutuhan? Yang dimaksud dengan rugi adalah segitu Allah buka lebar-lebar permohonan, silakan minta apa saja akan aku kabulkan. Tapi nampaknya orang itu sombong, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling bagus, Pak, Bapak mohon maaf nih, kalau saya tanya, Bapak boleh nggak iktikaf di musola Ikhlas? Boleh. Boleh. Biar ragu. Boleh nggak? Biar yakin nih. Yang pasti di dalam Islam ada 3 istilah yang saya pelajari. 1, musola. 4 ya. Tempat sujud, musola, masjid, masjid jami. Tempat sujud tadi masing-masing rumah ada. Ada lagi musola, tempat sholat. Ya, biasanya lebih gede tempat sujud. Tempat berjamaah berapa? Ini kalau di Arab apa namanya masjid? Gak ada di Arab musola itu. Gak ada. Masjidnya sahabat Abu Bakar kecil. Masjid. Ya. Ada lagi masjid jin. Ada lagi masjid kucing. Kata teman saya mah, masjid kucing tuh, masjid kucing kan. Nah, udah bukan ada yang loh. Karena masalahnya kan kucing takut air. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah, ini sudah masjid. Tapi bukan masjid jami. Masjid Muawana itu masjid jami. Sedangkan yang namanya iktikaf itu boleh di masjid yang tidak dilaksanakan Jumatan. Ini berarti kalau di Arab tidak makan masjid. Artinya walaupun sholat berjamaahnya di masjid, di musola Al-Ikhlas atau masjid Al-Ikhlas, tapi ketika habis salam gak zikir bareng dan bubarnya tidak bareng, maka inilah orang yang berhenti. Saya kok nafsirnya begitu? Ya, karena ada bacaan begini, Pak. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani la yanbaghi wa ayakun jamil majhul min ghairi du'ain. Kata Syekh Abdul Qadir, apabila seorang makmum dan imam berjamaah tapi dia keluar dewek-dewek.
banyak itu. Jangan gitu. Maka itu tidak baik. Beliau tidak mengatakan haram, tapi tidak baik. Karena tadi kalau Nabi Muhammad SAW yang saya tahu, memang ada kontroversi yang namanya zikir bersama, yang namanya doa bareng. Katanya zaman Nabi nggak ada zikir bareng, nggak ada doa bareng, ya Pak. Mereka tokmol memahaminya, tokmol bagaimana? Oh nggak ada kok setelah salam. Salam-salaman. Iya zikir bareng, ya Pak. Nah begini, yang pasti satu, sebelum saya bahas, yang pasti di Arab itu nggak ada bubar kira-kira. Saya berkeliling Jeddah masjid dari masjid ke masjid. Karena saya nyari orang Indonesia yang imam. Soalnya gini, kalau kata teman saya ini, kalau kamu pengen tahu orang Indonesia, ini masjid. Imamnya bacaannya enak, walaupun gaya dan tampangnya Arab Saudi, pasti Indonesia. Itu kata teman saya. Akhirnya saya kasar minjem mobil saya muter gitu. Oh, di antaranya di masjid Apung yang kita kenal. Ya. Wah, galang banget imam itu. Begitu saya tanya, Anda Arabi? Enggak, Anda Indonesia. Kamu orang Arab? Enggak, saya Indonesia. Pantesan bacaannya enak. Begitu. Termasuk di pasar Balan juga begitu. Termasuk di apa ya? Gitu. Nah, mereka rata-rata termasuk bapak-bapak kalau haji itu di Wispalah, ya kan? Itu kan ada masjid kecil-kecil itu kadang-kadang bikin Jumatan, kadang-kadang tidak. Tapi yang pasti kalau kita mau ke haram terlambat di masjid itu, mereka walaupun bikinnya sendiri-sendiri, tapi nggak ada buah. Ya, kenapa coba? Setelah saya tanya dan teliti, di lapangan, mereka itu negara yang berdasar negara yang memang negara Islam. Semua rumah sakit, semua sekolah, semua perusahaan itu didoktrin kalau habis sholat ini bikin. Semua karyawan harus bisa. Makanya pantas kalau seandainya bikinnya nggak bareng-bareng juga bisa semua. Kalau kita sekolah nggak ngajarin, ya Pak. Bapak boleh main ke mall, usul-usul mall, pasti di situ terserah. Dia di sekolah. Bapak balik rumah sakit. Artinya sudah sangat lumrah mereka apa? Kalau di kita, kalau seandainya bikin bareng-bareng, yang ngaji paling berapa orang? Saya makanya kalau bikin di rumah di kampung saya, pakai ini ngobrol lagi. Ada yang protes. Ustaz, jangan begitu apa? Pria banget, nggak apa saya lihat. Pertanggungjawaban saya dengan orang kampung saya biar mereka tidak tinggal di sana. Kalian sahabat menjadi orang pada di rumah mending nggak doa amat. Mending pada zikir mah. Ya. Padahal zikir habis sholat penting. Pentingnya kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka habis sholat kemudian dia lari sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, karena ada kebutuhan ngejar kereta. Pak Edi nggak tahu mau main ke pacar kan? Iya, mau main ke pacarnya kali ya. Ya kan, astagfirullahaladzim, sambil lari ngejar kereta. Kata Nabi, walaupun sambil lari sekalipun, tetap Allah ampuni dosanya. Kalaupun dia istighfar kepada Allah. Gitu loh. Artinya kalau ini kemudian tidak dipahami, sayang. Pertanyaannya adalah, sebelum saya lari ke doa tadi, kan habis sholat kan istighfar kan doa apa? Mohon ampun, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, mohon. Pertanyaannya adalah, kalau habis sholat mohon ampun, Dan sholat berdoa. padahal sholat berdoa, ada semua sujud, subhanallah, kemudian mati.
Duduk. Robbi firli warhamni Robbi firli Robbi wahai Tuhanku firli ampuni aku. Apa enggak cukup dalam sholat aja? Ya Allah, ternyata ini kaitan kajian yang salah dalam hadirin. Kalau bahasanya kiai ini, saya takut sholat saya ngaco. Contoh, ada hadis qudsi yang mengatakan antara aku dan hambaku itu sangat dekat. Tadi ngobrol, ketika lagi baca Fatihah, udah ketahuan lagi ngobrol, pikirnya ngaco. Ya, ayo ingat alisan RT, Pak Endi, ingat proposal. Ya, sampai ini sama saja menyepelekan Allah. Makanya kemudian habis sholat istighfar. Menistighfari apa? Menistighfari amalan sholat. Masya Allah. Pak Ustaz, bukankah orang yang sholat itu Allah ampuni dosanya? Ya. Ya. Tapi mohon maaf, Allah nggak suka sama hamba yang tidak taat berdosa. Ada hadis qudsi luar biasa nih Pak. Saya kagum dari hadis, bukan hadis qudsi, hadis sahih dari Imam Nawawi Al-Dimashqi. Hadisnya begini. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tadhnabu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yadzabuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfir lahum." Apa artinya? Demi aku yang ada dalam genggaman kekuasaannya Allah. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, sungguh Allah akan ganti kalian dengan kaum yang berdosa, dan dia meminta ampunan Allah sehingga Allah mengampuni. Jadi Allah nggak suka sama hamba yang nggak berdosa. Yang benar adalah yang suci itu hanya Allah. Nggak ada yang maha suci selain Allah. Hambanya yang dosa semua. Yang nggak punya dosa Allah doang. Nggak boleh ada saingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud, kalau tahu Nabi Daud luar biasa itu, puasanya terbaik. Nabi Daud itu mah mohon maaf istrinya 99. Kalau Pak Edi nggak punya. Itu dia. Masya Allah, Nabi Daud 99. Mau menginjaknya ke 100, Nabi Daud berdosa kepada Allah. Kenapa masalahnya? Nabi Daud sempat ngomong kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku punya dosa, sedangkan aku di mihrab terus." Nabi Daud itu di mihrab terus. Bagaimana aku berdosa? Allah gak suka dengan pernyataan Nabi Daud, sehingga Allah kirimkan guru. Setelah Allah kirimkan guru terbuat dari emas, baru kemudian Allah Subhanahu Nabi Daud senang dengan guru itu. Allah bersihkan di hati Nabi Daud, senang guru itu untuk anaknya. Bayangin ada 99 atau berapa itu? Sahabat Qadir 4, anaknya 40 apa? Anaknya berapa ya? Sahabat Qadir 40 kan? Nabi Daud karena senang terbang, lari keluar, dikubur lagi nggak kubur juga, hingga lari ke sebuah pohon, sehingga di saat naik di pohon, Nabi Daud naik pohon, begitu tinggal keren, terbang lagi, sehingga Nabi Daud turun. Mohon maaf, kalau orang turun ke bawah, lihat ke atas atau lihat ke bawah? Pasti lihat ke bawah. Kalau naik lihat ke atas, kalau turun pasti lihat ke bawah. Begitu lihat ke bawah, ada perempuan cantik yang sedang mandi telanjang, yang rambutnya terurai panjang, sehingga Nabi Daud berniat untuk menikahi perempuan itu, walaupun perempuan itu sudah punya suami. Sehingga didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyaru sebagai manusia petani. "Wahai Daud," katanya, "bagaimana kalau kamu
yang subur. Kemudian ada kambing orang yang masuk ke lahanmu dan dia makan tanaman-tanamanmu. Apakah kamu rela? Langsung istighfar terlebih dahulu, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, sehingga akhirnya dengan taubat Nabi Daud tidak jadi menikahi perempuan tadi. Padahal saat itu mau menggenapkan istrinya yang satu. Itu ada dalam kitab Qur'anul. Tapi kalau di dalam sejarahnya orang-orang perempuan ini dimarah. Nabi Daud membunuh suaminya perempuan itu. Nabi Daud ada kisah yang mengatakan perempuan tadi suaminya disuruh perang, siap mati. Supaya apa? Supaya perempuan tadi jadi jadinya. Jadi begitu Pak Edi caranya. Ini kisah. Yang dimaksud kisah seperti ini sebenarnya adalah yang dipetik tadi hadisnya. Allah gak suka kalau hambanya suci, merasa suci. Yang benar adalah hamba itu selalu bersuci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Penerima Taubat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah berkaitan dengan doa. Doa apa? Doa minta ampunan Allah Ta'ala. Yang selanjutnya kita lanjut Pak. Tadi orang yang tidak berdoa bersama, walaupun mohon maaf doa bersama itu kontroversi pendapat, yang pasti mohon maaf. Bapak cari riwayat hadis, coba tolong dilihat apakah sahabat Nabi saat Nabi masih hidup akan bubar dari barisan sebelum Nabi bangun. Yang saya baca riwayatnya adalah sahabat itu ketika Nabi bangun, baru mereka bangun dan berkejaran bersalaman sama Nabi dan mencium tangan Nabi. Gitu tuh. Setelah itu bubar kepada Pak Dia, kepada rumah, artinya bubarnya sang makmum bareng sama imam. Ini yang baik kata Syaikhul Qadir. Yang lucu kan gini, jamaahnya dikit, yang ada dia, yang komat dia, yang imam dia. Begitu pertama Bismillahirrahmanirrahim, paling 2 orang. Begitu orang boleh amin, banyak banget. Begitu zikir dan doa, ternyata yang doa imamnya sendiri, jamaah berpengaruh. Lucu, takbirnya bareng, salamnya bareng, tapi meninggalkan masjid sendiri-sendiri. Apakah itu berjamaah? Nah, inilah yang dikritik sama Syaikhul Qadir. Ini termasuk yang dikritik sama Imam Nawawi Al-Bantani. Tidak baik kan, walaupun dikatakan tidak masalah, karena itu ikhtilaf. Tapi yang pasti tidak baik, itu aja. Yang pasti hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa tidak baik? Yang pertama, orang ketika tidak bareng-bareng, maka doanya pasti akan terhubung. Sangat jarang orang yang doanya sendiri kemudian dia akan tampil seperti bareng-bareng. Ya, padahal mohon maaf, yang pasti yang dikatakan doa itu adalah mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Maksudnya apa intinya ibadah? Yang dimaksud dengan intinya ibadah adalah doa itu wajib. Ya. Dalam hadis Nabi dikatakan tarku doa maksiatun, meninggalkan doa adalah maksiat. Apa maksudnya meninggalkan doa itu maksiat? Karena yang dikatakan doa itu adalah perintah Allah. Apa perintahnya? Ud'uni astajib lakum, mintalah kau kepadaku, akan aku penuhi permohonan. Ud'u, mintalah kau, mintalah. Dalam kalimat ini adalah perintah dalam hukum Islam namanya wajib. Berarti ketika orang meninggalkan doa, berarti dia meninggalkan kewajiban.
kewajiban. Inilah yang kemudian Nabi mengatakan tarku doa maksiatun, meninggalkan doa adalah maksiat. Nah, makanya kemudian ya Allah luar biasa. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala yuhibbul mulahhina fid du'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang lazim apa ya? Kontinu berdoa. Habis sholat zikir doa, habis sholat zikir doa. Allah berfirman. Berbeda dengan kita. Dalam ungkapan syair dikatakan Allahu yang dhabu intara tasu'alahu wa bani adama wa bani adama hina yus'alu yudhabu. Allah murka jika kamu tinggalkan doa. Manusia akan marah kalau dipinta. Paham ya? Kalau manusia dipinta marah. Kalau Allah kalau nggak dipinta marah. Kalau Allah udah marah gimana? Lalu bagaimana niatnya? Nah ini dia yang saya maksudkan, hadirin. Jangan sekali-kali berprasangka bahwa Allah tidak mengabulkan doa. Mohon maaf, saya bedah hadisnya. Kalau Bapak udah minta, siapa yang menggerakkan tangan Bapak di atas? Siapa yang sudah menunjukkan perasaan dari Bapak kepada Allah? Tidak ada yang terjadi dengan diri kita dalam hal kebaikan selain dikabulkan dan diizinkan Allah. Makanya dalam pandangannya Imam Nawawi Al-Bantani di sini dikatakan orang yang ketika dia berdoa yang terus-menerus doanya dengan ikhlas dan niatnya yang tulus. Apa niatnya tulus? Niat menjalankan perintah Allah Subhanahu. Urusan mustajab dan tidak Allah bagiannya. Kita mah ikuti aturan Allah dan Rasulnya baik. Biarin Allah yang mengabulkan kita. Yang pasti kalau ulama, kalau seandainya kita berdoa, berarti kita sudah dikabulkan Allah. Kenapa? Sudah dikasih kesempatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, yang unik nih Pak, yang unik. Ada doa yang sunnah menatap ke langit. Ada doa yang sunnah menatap ke bumi. Ayo coba doa yang sunnah ke langit apa? Doa di saat habis wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam. Yang lain itu duduk. Makanya saya mohon maaf pernah ada pembimbing haji. Bapak melihat Ka'bah itu pahalanya paling besar. Makanya lihat kalau sholat Allah Akbar, lihat Ka'bah baik. Bodoh. Gak ada aturan sholat lihat Ka'bah, gak ada. Bodoh. Larang pembimbingnya. Sama pengertian Gimana? sama pengertian. Iya, awal Bapak bilang menghadap ke Ka'bah. Ya sholat ya itu menghadap ke Ka'bah. Menghadap ininya. Iya. Dadanya. Pandangannya dulu. Gak ada orang sholat. Gak ada. Nah, walaupun maksud saya, walaupun depan Ka'bah sekalipun, kalau Bapak minta, Mungkin itu kali proses. Karena kan di bimbingan manasik haji ada doa melihat Ka'bah. Doanya melihat Ka'bah. Itu ada menatap gitu. Doa melihat Ka'bah. Ya. Doa. nah, yang pasti tidak ada doa yang etikanya kecuali
berdoa kemudian tidak anzalnya satu kali, maka air yang digunakan kita untuk berwudu, Allah jadikan malaikat yang meminta ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa kita sampai hari kiamat. Sehingga anzalan oleh Bapak yakin begini, sudah waktunya. Kenapa? Walaupun kita sudah mati sekalipun, malaikat tadi tetap memintakan ampunan untuk kita. Bapak cari hadisnya dan kita bilang sesuai ini. Luar biasa itu. Nah, itu yang kemudian saya pahami ternyata sunnah. Ya. Selain itu di sini dikatakan yang berdoa etikanya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di sini, wal adab fid du'a ayyamudda yadayhi, dia angkat kedua tangannya berzikir memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, kemudian dia minta apa yang dia inginkan, wala yanzuru ila sama, tidak boleh menatap ke arah langit tapi menataplah ke arah kemaluannya sebagai pertanda bahwa dia orang yang man dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa kata beliau ini, fa idza faragha masah yadayhi ala wajhihi, ketika habis berdoa usapkanlah kedua tangannya itu ke mukanya. Ya Pak, ini sudah zina. Ada yang mengatakan Nabi tidak pernah kayak gitu kok. Pendapat ulama itu. Ulama siapa? Syekh Nawawi. Ulamanya itu bukan tanggung-tanggung. Ulama siapa? Syekh Qadir. Yang masanya sedekat dengan Rasulullah SAW, berbeda dengan kita. Gitu loh. Gak mungkin seorang kaliber Imam Nawawi yang ahli tafsir mengartikan seperti ini asal-asalan tanpa sebuah dasar. Kalau saya kaitkan dengan dalil mungkin saya terangin ke Bapak juga. Enggak kayaknya. Ya Pak dia. Udah ya? Contoh gini deh. Bapak kalau tawaf bagaimana melambai tangan? Rata-rata orang seperti ini. Padahal mohon maaf, yang namanya tawaf itu sholat. Sholat dan tawaf itu sama. Bedanya kalau tawaf boleh tidak batal kalau ngobrol, kalau sholat batal kalau ngobrol. Makanya kemudian Rasulullah mencontohkan bukan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada bismillah? Karena maaf, kita ini bisa takbir sholat, sebenarnya kita sedang melambaikan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya jelaskan, Nabi ketika habis sholat salam, maka Nabi mengusapkan telapak tangannya ke mukanya. Beliau kemudian pulang, setelah pulang mencari cucunya dan diusapkan kedua telapak tangannya ke pipi cucunya. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau tempelkan kedua telapak tanganmu ke cucumu? Apa kata Rasul? Aku nggak mau merasakan rahmat persentuhan tanganku dengan Allah, cuman aku saja, tapi anak cucuku dia merasakan persentuhan. Makanya Nabi ketika tawaf, walaupun pakai tongkat sekalipun, kan pakai onta tuh, pakai onta, kemudian pakai tongkat, Bismillahirrahmanirrahim, dicium tongkatnya. Ketika lambai tangan, Bismillahirrahmanirrahim, apa bedanya? Masya Allah, luar biasa. Penafsirannya sungguh sangat jauh. Kalau itu salah pemimpin Iya. Makanya saya bingung. Saya baca riwayat Rasulullah kayak gini, pemimpin kayak gini, makanya saya anak suka saya lawan kayak begini. Sholat. Nah itu pada tempat tertentu kan begitu ada lampu hijau kan Pak, nah itu ada Iya. kita harus pakai rompi. Beda. Itu juga. Padahal sebenarnya itu sholat. Ya, saya itu mulai rukun yamani itu satu-satu melambaikan tangan di rukun yamani itu ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan tidak perlu melambaikan tangan, ada ulama yang melambaikan tangan tapi tidak dikecup. Ketika tidak dikecup, kenapa? Ada yang nanya, apa kata Rasulullah? Disitulah
maksudnya iblis apa sih? Nah, maksudnya iblis adalah dikaitkan dengan sahabat Abi Hurairah. Riwayat hadis Abi Hurairah kita pernah minta kepada Nabi, ya Nabi, doakan aku biar aku jadi gubernur. Abi Hurairah Nabi wafat jadi gubernur. Ternyata doanya diajarkan Nabi bagaimana? Ketika di rukun Yamani kata Rasulullah, tuh pegang rukun Yamani, natap ke atas, ya Allah, jadikan aku gubernur. Di situ minta dunia. Jadi Pak Edi kalau sholat lagi minta dagangan lagi di situ tuh. Coba, makanya sementara ini kita kenal Rabbana, yang kita kenal, padahal banyak. Termasuk diantaranya doa yang sering saya pakai itu Rabbi khadni'ni wa razaqtani wa barik fi wa akhlif ala kulli dha'ibatin minka bi khalil. Ya Allah, jadikan aku orang yang benar atas apa yang kau berikan kepadaku, gantilah apa yang hilang dari diriku dengan ganti yang lebih baik ya Allah. Semua kalau maksudnya begini, doa tawaf isi hadis ada 7. Itu 7-nya dibaca setiap putaran. Cuman kemudian dibikin oleh ulama per satu untuk satu putaran. Karena udah gak sabar kita mah. Oh, Nabi kan santai Pak, tawaf itu yang dikejar doanya bukan kelarnya. Saking padat ya, saking padat. Ya, Masya Allah, kalau kita lihat imam apa namanya pembimbingnya lembek-lembek, lama amat tapi. Kalau saya baca dari di dalam kitab, ada kitab manasik paling konkret itu yang sangat terkenal, Syekh Nawawi Al-Dimashqi pengarangnya itu. Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal Umrah. Saya baca, Masya Allah, tawafnya Nabi luar biasa. Masing-masing sudut dari Hajar Aswad sampai ke apa namanya sampai ke pintu Ka'bah yang dikatakan multazam, doanya berbeda. Antara pintu Ka'bah sampai ke pintu Ka'bah, artinya pas pintu Ka'bahnya doanya beda. Dari pintu Ka'bah sampai ke rukun Iraqi, bedanya beda. Dan doanya beda. Rukun Iraqi sampai ke rukun Syami beda. Alam mas lain lagi. Allahumma a'udhillani yawma la dhilla illa dhilluka wala wala apa ya? Allahumma a'udhillani yawma la dhilla illa dhilluka wala baqiya illa wajhuka wasqini bi ka'sin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la nadba'u ba'dahu abadan. Itu ketika melintasi apa namanya tanah emas, Nabi selalu berdoa seperti itu. Begitu di Manasik itu Ini betul berapa? Nah, gitu. Saya makanya haji pertama ketar-ketir Pak, banyak nangis ketika kelar haji, nangis dulu ya Allah. Saya begitu kelar haji, balik rapi tinggal 10 hari pulang ke Madinah. Karena kebetulan hotel saya di Mispalah dekat dengan Tawaf Hitam. Sebelum masuk hotel, saya mampir Tawaf Hitam dulu. Haji Indonesia, Syafi'i, katanya gitu kan, suruh ngambil. di Semarang mana? Ini pada di Telah Dua. Saya di dekat itu. Pelanggan itu kantor pelanggan. Oh, dekat banget itu Pak. Jadi saya mau bukan 2 itu adalah 1. Saya jauh ruangan di Dawi mah pasti batas atas ya. Jadi ya saya jauh lagi depan sekolahan. Depan sekolahan ada Tawaf Hitam punya orang ahli sunnah wal jamaah. Suruh baca dia kitab-kitabnya. Misal saya belum bisa semua ini dapat dari kemarin saya mau kitab ini. Jadi akhirnya teman-teman dalam waktu masjid saya kumpulin di hotel. Saya ceramain deh kayak gini. Akhirnya begitu wafat saya nangis ya Allah. Saya tidak mau haji sekali ya Allah. Hajikan saya berkali-kali dan pahamkan saya pada ilmu belakang. Wah, sambil bimbing sendiri sampai haji batal sendiri pernah alami semua. Saya yang belum mengalami itu haji kiron, pakai kiron. Kenapa salahnya? Berat di samping dam juga. Kalau haji kiron kan udah tambah dam gitu loh. Dan enak haji dulu baru umroh. Kalau haji tamat tuh umroh dulu baru haji. Kalau haji kiron langsung lihatnya begitu pakai ihram langsung lihat haji dan umroh. Nawaitu umroh tak.
wa ahramtu biha anna awaitu umrata wal hajja wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Saya niat umrah dan niat haji dengan berikhram kepada Allah. Satu kali pakai ihram, niatnya dua, double. Ya, Pakai itu terus. iya. Luar biasa. Makanya saya nggak ngalamin itu. Nah, yang pasti hadirin yang dirahmati Allah, artinya di sini saya lebih mendukung pendapat ulama yang mengatakan ketika habis doa atau habis sholat, terutama habis sholat itu mengusap muka. Ada yang melemahkan. Kan zaman Nabi itu pasir masih jauh ada begitu. Makanya hadisnya dhaif padahal mohon maaf, saya itu banyak menemukan hadis dhaif dalam amalan-amalan harian. Contoh, nggak ada hadis sahih masalah air buang bola. Nggak percaya tes. Ya Pak. Siwak itu hadisnya dhaif sebelum sholat. Membanding hadis dhaif banyak hadis sahihnya. Karena siwak hadis sahihnya itu banyak ratusan hadis. Dan riwayatnya beda-beda. Artinya nggak mesti yang namanya hadis dhaif nggak bisa bikin hukum pun nggak mesti. Itu bagi orang-orang yang pernah meneliti hadis saja. Ya, contoh gini, Bapak sholat, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, ada hadisnya tuh. Pernah kan Nabi ngaji begitu? Nabi nggak pernah ketika iftitah Allah Akbar kabir itu nggak pernah. Apakah kemudian karena Nabi nggak pernah Allah Akbar kabir kemudian kita nggak sah sholatnya karena Allah Akbar kabir? Sah. Kenapa? Itu didengar Nabi. Ada seorang sahabat yang sholat di belakang Nabi. Ketika sholat, langit terbuka semuanya. Sehingga Nabi nanya, siapa tadi yang sholat? Ketika sholat kemudian langit terbuka. Kenapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Enggak tahu siapa ini. Siapa ini? Mana siapa yang tadi doa? Saya ya Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Enggak boleh ya? Salah ya? Enggak. Saya kagum dengan doamu. Kenapa kesalahannya? Dengan seperti itu, langit terbuka. Sahabat Abu Hurairah ketika mendengarkan itu kata sahabat, aku tidak mau lagi membaca doa Allah ba'id baina khotoyaya, tapi aku baca Allah berkabira karena Nabi sendiri mengatakan langit terbuka. Artinya, kadang-kadang kita yang secara itu Berat. apa maksudnya ya? Padahal itu bukan Nabi itu. Kayak sholat habis wudhu. Nabi nggak pernah tuh. Habis dia sholat wudhu, Nabi nggak pernah. Bilal yang jalanin. Termasuk pas sholat khulul naum, Nabi nggak pernah itu. Bilal yang jalanin. Artinya nggak mesti yang namanya hadis harus sahih dari hukum. Yang pasti di balik itu ada peraturan hukum yang sangat luas yang kita orang awam kita nggak paham itu. Saya begitu kaget. Saya kan sekarang lebih hobi meneliti hadis satu, dibahas seluruh hadis dalam seluruh mazhab. Baru menentukan hukum. Oh pantas ada di seperti ini. Jadi kalau sholat pada waktunya waktu mati sudah berat, kita bisa beraktivitas waktunya ada apa tidak? Jadi Masalah. Kalau perkara sunnah jangan saya mengingatkan. ya, Rukun. pilihan waktu dan Iya. Kejar rukunnya. Tidak sedang mepet sebenarnya gitu. Nah, artinya hadirin dirahmati Allah, termasuk tadi, termasuk contoh mohon maaf, ada hadis dhaif, tapi pakar hadis nggak berani mengatakan dhaif. Siapa? Imam Nawawi al-Dimashqi, lihat dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Ketika wudhu Nabi, alhamdulillah ja'al ma'a tahura. Ya kan ya? Allahumma qul ganti min fami. Allah keluarkan dosa-dosa dari mulutku. Ya Allah, jadikanlah penciumanku. Jangan pencium harusnya bau surga. Ketika mencuci muka ya Allah, cahayailah wajahku di saat nanti dia mau kiamat. Ada wajah yang gelap, ada wajah yang terang. Itu Nabi doa seperti itu. Kata Imam Nawawi hadis ini dhaif, tapi saya nggak sanggup mengatakan hadis ini dhaif karena luar biasa matanya hadis ini oleh dhaif. Itu pakar hadis abad ke-7 Hijriah, orang yang ahli hadis yang luar biasa. Kalau kita model kita, doa itu kayak orang Tuhan. Dia mohon maaf karena kasihan gitu. Ya Allah, saya itu di beberapa tempat di BSD itu saya kupas kalau hadis. Pengambilan hukum dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena tadi biar memahami etika ibadah kepada Allah SWT,
termasuk tadi etika berdoa, bubar bareng-bareng dan lain-lain. Hati-hati, tinggikan akhlak daripada fikih. Fikih harus dibawa akhlak. Walaupun ada ulama yang mengatakan fikih harus di atas, akhlak di bawah. Kalau dibalik, Nabi Muhammad diutus buat bikin fikih. Enggak, Nabi Muhammad diutus untuk menggunakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal. Yang pasti hadirin yang dirahmati Allah, laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala min du'a. Mohon maaf, amalan kita segitu banyak ya. Salat, ngaji, zikir, baca Quran dan lain-lain. Tidak ada amalan yang lebih mulia dibandingkan dengan berdoa. Mohon maaf nih, zikir mampu nggak merubah takdir? Baca Quran mampu nggak merubah takdir? Yang mampu merubah takdir hanya berdoa. Kenapa? Karena Allah demen sama hambanya yang berdoa, sehingga Allah sendiri yang merubah takdir. Oh, luar biasa. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, di sini dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Yang namanya berdoa itu senjatanya orang beriman. Masya Allah. Keterangan kitab ini mengatakan aidihi yudafi'ul bala kama yudafi'u aduhu bisilah. Doa itu Pak, seperti kita nih. Beda perang. Bapak bawa tombak, bawa lagi panah, bawa pedang, bawa tameng. Begitu maju di medan perang, kagak dipakai. Ayo kira-kira mati pokoknya apa kan? Masya Allah. Saya mengingatkan diri saya sebenarnya pada khususnya Pak. Hati-hati, manfaat berdoa sehabis sholat itu perlu beberapa hadisnya sungguh luar biasa. Cuma mohon maaf, kalau yang biasanya yang banyak meninggalkan doa itu, doa sholat sholat sendiri tanpa berjamaah. Kalau berjamaah masih ketolong imam bareng-bareng. Walaupun zaman sekarang mohon maaf, imamnya tinggal dewetan. Tadi bahasanya, padahal sebenarnya peran imam luar biasa di sini. Masya Allah. Nah, yang berikutnya adalah nih Pak. Tadi dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Yang keduanya, ad-du'a'u imaduddin. Yang namanya doa itu adalah penegak agama. Kalau Bapak tidak berdoa, hancur agama. Gitu. Kenapa ngomong kayak gini Pak? Tidak ada agama kalau tidak berdoa. Contoh, saya ambil contoh. Nabi masuk WC doa, keluar WC doa, masuk masjid doa, keluar masjid doa, mau makan doa, habis makan doa, bercermin doa, bersisir doa, pakai baju doa, luar biasa. Makanya kalau saya bahas dalam kitab tasawuf, kayak Syekh Abdul Qadir mengatakan, ketika orang sudah tidak banyak meminta kepada Allah, maka akan putus urat malunya kepada Allah. Nah, ketika kita sudah mulai merengek berdoa kepada Allah, maka dia akan muncul perasaan malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan ad-du'a'u imaduddin, yang namanya doa adalah tiang agama. Ya Allah. Artinya agama itu kan nisfuhu al-hayat. Separuhnya agama itu ada malu. Atau malu itu sebagian dari agama. Gitu. Nah, termasuk diantaranya luar biasa hadis Nabi yang mengatakan ad-du'a nur samawati wal ardh. Yang namanya doa adalah cahaya langit dan bumi. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Dari adanya doa ini, maka hati-hatilah dengan tidak berdoa dan hati-hatilah dengan doanya orang yang dizalimi. Walaupun orang yang dizalimi itu berdosa. Contoh, pernah saya cerita kepada banyak sekali peristiwa yang dialami Nabi Muhammad. Contoh, Nabi
Tapi Nabi bertanya kepada perempuan itu, kamu udah hamil belum? Sudah ya Rasul. Berapa bulan? 3 bulan. Pulang. Padahal mau diajar Pak. Tapi Nabi tidak mau mendolimi perempuan ini. Kenapa mendolimi? Karena dia sudah berada 2 bulan berarti sudah ada ruhnya. Jangan membunuh ruh yang masih hidup di dalam kandungan. Padahal si perempuan tadi harus mati. Karena ada yang harus selamatkan kandungan. Ketika lahir, perempuan tadi membawa bayinya ya Rasul. Aku sudah melahirkan. Ini bayinya ya Rasulullah. Nabi bertanya, anak ini sama siapa ibunya? Masya Allah. Sama aku ya Rasulullah. Bawa pulang, susui 2 tahun. Setelah dibawa pulang, setelah bawa pulang 2 tahun disusui, datang lagi menghadap Rasul. Ya Rasul, raja aku, anakku belum bisa makan sendiri. Jadi suami. Akhirnya anak itu diambil oleh Rasulullah, diserahkan kepada Abu Bakar, maka sahabat Umar dan lain-lain diperintahkan untuk mengubur perempuan itu dan melempari batu dengan batu sampai dia mati. Artinya dia berdosa, tapi tidak boleh didolimi, Pak. Karena mohon maaf, orang yang didolimi walaupun dia berdosa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu. Sampai segitunya. Makanya dikatakan di sini dalam hadis Nabi, da'watul madlum mustajabatun wa in kana fajiran fajuruhu ala nafsihi fujuruhu ala nafsihi. Doanya orang yang dizalimi itu adalah mustajab walaupun dia berdosa, dan dosanya dia untuk dirinya sendiri. Kita karena mendolimi dirinya, ternyata dia berdoa Allah kabulkan karena itu. Makanya dikatakan wala kalau zalimi, tidak ada permusuhan kecuali pada orang tua. Masya Allah. Dan hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti orang yang berdoa itu harus yakin kepada Allah. Kata Pak Edi, kalau doa nggak ngambang, saya ada yakin dan tidak. Bagaimana kalau seperti ini? Nabi Muhammad SAW mengatakan, di saat kau berdoa dan nambah banyaklah ibadah. Ibadah di sini bisa sedekah, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa bertasbih, bisa macam-macam. Kenapa? Doa yang nambah itu sebenarnya seperti makan, ketika nggak ada garam. Atau kalau kita aja selain garam ya kecap, atau ya sambal bisa, gitu kan? Nah, bagaimana menjadikan doa kita selalu mantap ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak. Kalau mau doa tapi nggak bikin dulu, maka doa kita nambah. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW, kemudian disebut oleh para ulama, yang pasti doa kita tidak akan mantap selalu kalau tidak dibarengi dengan zikir dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, alhamdulillah Allah sudah jam 6, sudah sampai subuh ini ngaji. Tanyanya jelas. Susah lihat jamnya soalnya. Oh, tanggal 10. Ya. Setengah 10, setengah 9. Silakan yang mau tanya Pak. Dalam berdoa tadi Pak saya Pak, saya bersyukur banget berarti saya belajar sama Bapak. Karena gini, pada waktu mungkin 5 tahun 6 tahun lalu, saya pernah nanya sama Bapak, apa wajib kita berdoa bersama? Bapak bilang bahwa tidak ada hukum yang mengatakan bahwa yang wajib berjamaah itu adalah sholat, bukan. Ya. Ternyata ilmu Bapak berkembang, saya pun dapat ya kan, bersyukur ya. Cuma sekarang masih ada pertanyaan saya, mau diperbolehkan, misal kita sholat rame-rame udah berdoa, tapi pas berdoa saya mundur, saya berdoa sendiri, apakah itu masih bisa dikatakan salah? Kan tetap tidak, tapi tidak keluar gitu. Betul, boleh silakan. Yang dikritik oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab
dari masjid tanpa adanya doa. Ini itu. Rahmatnya tidak dapat. Ya, itu orang yang rugi. Rugi apa? Tidak kerja keras untuk ibadah kembali, yaitu doa tadi. Kalau kita parok. Nah, berkaitan dengan ini Pak Edi, kenapa kemarin dulu saya pernah ngomong gak ada perintah doa bareng jamaah ya? Memang gak ada perintah. Gak ada perintah. Cuma satu, ketika mau perang, Nabi pimpin doa bareng. Melihat sejarah perang, kau kontak perang. Nabi malamnya tak hadir lama. Kemudian sebelum berangkat pimpin doa bareng. Akhirnya dari adanya Nabi memimpin doa bersama itu nggak dilarang. Ya, itu loh. Itu kira-kira. Artinya dari sini kalau saya baca kitab Syarhul Qadir, saya suka banget dengan kitab beliau. Beliau tidak mengatakan salah kepada orang yang tidak berdoa bareng, tapi nggak etis. Maka takbir bareng, salam bareng, kayak gitu modelnya, nggak etis bahasanya. Iya nggak kompak lah, gitu aja lah. Iya. Mungkin juga hanya baru Bapak yang mempelajari ini sehingga Saya kemarin beberapa kali contoh saya khutbah di Tegarokan, kemudian minggu kemarinnya saya khutbah lagi di ini Ibadur Rahman. Benar-benar lantang saya saya baca hadisnya. Saya khotib paham yang dikatakan doa bersama itu tidak ada syariat yang mengokohkan, tapi yang pasti tidak ada satupun hadis yang melarang doa bersama. Balik lagi, tidak ada satupun yang melarang doa bersama. Dan sangat lucu kata Syarhul Qadir, dia takbir bareng, dia salam bareng, begitu doa luar biasa. Syariat dari mana sih dia katakan berpecah belah itu? Gak ada perintah Islam yang dulu berpecah belah. Perintah Islam pasti suruh bersatu, waqtasimu bihamdillah. Itu. Tapi segitu banyaknya walaupun mohon maaf itu kontroversi, saya masih ngomong ayo kok ada juga. Bahkan saya bilang khotbah saya kan disut, khotbah saya akun gitu, biar banyak yang protes kalau saya gitu. Kayak itu dasarnya apa ya kalau saya gitu. Itu kalau saya nanti biar nanti kan bisa perbandingan hukum saja. Tujuan saya, kalaupun saya nanti kurang kuat pendapatnya, coba lihat lagi kayak gitu kira-kira. Karena mohon maaf, saya juga referensi nggak banyak kok. Cuman perintah Tuhan itu luar biasa. Faidah dari dua ayat melebar manfaatnya. Iya. Makanya dari sinilah kemudian ada prinsip ulama ini dia. Jadi ternyata Pak ini kalau secara hukum yang namanya doa bareng setelah di sholat itu mengharapkan mustajab karena doanya bareng-bareng. Karena biasanya Nabi kalau kepepet bareng-bareng doanya, habis isqa bareng-bareng doanya, mau perang bareng-bareng doanya, begitu loh. Makanya ulama Indonesia punya prinsip ternyata doa bareng itu mustajab. Makanya di tradisi akhirnya kalau habis sholat doanya lah. Yang ini Pak, yang pulang duluan tidak ada dapat rahmat ini baru Bapak ini cerita gitu. Jadi mungkin ilmu itu ini kalau nggak utama orang kan semua butuh rahmat kan. Iya. Nah tadi mending Pak kalau seandainya dia berdoa. Yang saya kritik bisa adalah habis sholat mundur langsung bahagia, habis bahagia belas orang lagu Allah. Itu kan bahasanya mengingkari kuasa Allah Taala. Itu sangat murka jelas hadis. Maka doa maksiat itu siapa yang meninggalkan doa itu maksiat. Cuma dalam itu pasti ini. Jadi akhirnya seperti bias masjid kita itu, seperti tidak ada batasan jamaah kita itu. Apalagi digembar-gemborkannya perbedaan pendapat. Kalau menurut saya perbedaan pendapat kaitannya dengan fikih, tapi akhlak kaitannya pada Allah SWT.
Jadi apa sih kalau dari saya? Nggak tahu Pak Idrus. Kalau saya, coba kalau saya gitu. Makanya kenapa nanti kaitannya akhlak dengan fikih itu contoh antara tahiyat pakai sayyid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan hadisnya nggak ada sayyid. Bapak cari tuh hadis masalah sholawat pakai sayyid, nggak ada tuh. Paling ada hadis-hadis yang lewat mimpi. Aku pernah kayak Nabi pernah dimimpiin sama siapa namanya orang tabiin. Kemudian tabiin itu mimpi ketemu Nabi, bertemu satu malam dia mimpi itu ketemu Nabi, mimpinya 100 kali ketemu. Dalam mimpinya yang ke-100 minta dikasih sholawat sama Nabi, kemudian ternyata yang diajari sholawatnya pakai sayyid. Karena tahiyat itu nggak ada sayyid itu. Coba kalau ngomong, kalau saat ikut Nabi gimana? Kayaknya pada sayyid salah. Pada prinsipnya ulama menentukan fikih di bawahnya akhlak di atasnya fikih. Sebaiknya pakai sayyid. Itu ijma namanya. Nah, semuanya tadi nggak perlu digedein lah. Orang namanya prinsip susah. Saya pernah dengar itu muadzin Masjidil Haram itu yang dia ajan baca buku Muhammad sampai terakhir. Kemudian doa ajan terakhir dia akan ditutup doa apa itu? Tadi itu bilang Islam Orang itu. iya maksud ketiga itu kayak saya apa saya itu begitu. Iya. Jadi yang Itu memang akidah nomor dasar Pak, nomor wahid. Makanya ketika ditanya, "Ma huwa al-aqidah?" Al-aqidah itu huwa radina billahi rabba bil Islam dinan. Itu dasar apa? Tapi saya ilmunya kayak Ustaz dari Madinah mencari itu saya bingung. Muasinnya Masjid Haram baca soal ini cuma masuk seperti kamu gitu. Makanya gini, sebenarnya kalau saya perhatikan dari perjalanan saya ke sana itu, tergantung dari orang yang juga. Ya, tapi itu kan Contoh, Pak Idrus mungkin pernah dengar gini. As-sholatu khairun minan naum. Orang-orang kan di Iya. Tapi di satu sisi ada juga di Masjidil Haram yang as-sholatu khairun minan naum. Panjang. Kalau Indonesia begitu tidur benang. Iya. Ternyata ketika saya pahami, tergantung kualitas si muadzinnya juga. Ketika saya tanya, sebenarnya Arab Saudi menentukan muadzin bagaimana sih? Keturunan Pak. Artinya keilmuan itu enggak banyak gitu Pak. Dia sanadnya si anu Pak. Dari nasab. Dulu. Itu ada apa di Tradisi modelnya ya. Irian itu ada ada masih meninggal itu ya katakan waktu dia meninggal itu dokter akan dia periksa lagi. Kok ada ajan ini di dadanya ini? Oh iya. Kalau kita apa kerjanya dia mengasih katanya. Jadi setiap seperempat yang sebelum waktunya udah ada yang itu. Saya tertarik dengan Suaranya jadi teleskop itu. Apa dari luar ini lagi? ya. Ajan benar ajan ini. Saya membaca hadis begini Pak. Siksa kubur itu berawal dari malaikat itu. Aku dia ngomong saya, enak banget dengan malaikat saya. Bukan orangnya bukan, hatinya. Kenapa? Aku ini capek dampingin dia baca Quran. Iya. Malaikat gagal mencabut kakinya. Colok perutnya pun ngomong, aku kembang kempis, napasku mengimbangi dia baca Quran.
zikir, baca Quran sebisa-bisanya, bapak sakit capeknya atau paling enak yang nggak dulu. Niatkan itu kepada Allah, itu akan jadi amalan yang luar biasa. Sehingga kepalanya akan berbicara, aku sakit capeknya. Sampai penasaran malaikat, coba mulutnya. Ternyata dari dalam mulutnya keluar Quran luar biasa. Artinya kalau saya punya prinsip, ya Allah, jadikan ibadah kita yang ikhlas karena Allah. Apapun yang kita amalkan, itu akan menjadi pembelaan kita di hadapan Allah. Saya banyak riwayat hadis yang ternyata, gitu loh. Termasuk diantaranya, Nabi pernah ditanya, kamu kenal dengan umatmu itu ya Rasulullah bagaimana? Dengan sebab air wudhu. Ini berarti termasuk ada apalah apa? Kalau saya lihat ini, adzan itu, sholat itu, kemudian tadi baca Quran itu, wudhu itu, ternyata semuanya akan di pembelaan bagi kita untuk amal kita dari berdoa. Orang yang unik Pak, yang unik saya baca tafsir modern. Artinya modern itu yang dipakai sama mohon maaf kalangan tertentu yang mengatasnamakan yang paling Islam. Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir saya ketemukan dalam tafsirnya surah Al-Mulk. Ada cerita yang enggak logik. Ada seorang sahabat mati di sawah, Pak. Ternyata enggak tahu itu kuburan. Belum digali kuburan, dikeberin ternyata lagi ngaji, Pak. Mohon maaf, orang mati ngaji bener. Lari ke Rasulullah. Ya Rasul, aku tadi lagi gali di sawah. Tiba-tiba aku nggak tahu itu kuburan, sehingga aku mendengar dia membaca surah Al-Mulk ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengatakan, benar, dia Al-Munjiyat. Surah Al-Mulk atau surah Tabarak Al-Munjiyat. Hadis Rasulullah. Padahal nggak logik. Dia kalau kita dari kuburan lagi ngaji, ya kayak tadi orang mati masa di sini ada atau banget. Tapi hadisnya ada. Banyak kalau saya, ya contoh gini, ada hadis yang tidak logik. Ada seorang Bani Israil, ini hadis dari Wahbah bin Munabbih. Ada seorang Bani Israil, mohon maaf, hidupnya acak-acakan, dosa mulu Pak. Sehingga orang-orang kampung paling gede kepada dia. Diancam kapan ada mati, tarik, nggak boleh dimandiin, nggak boleh dikafanin, nggak boleh sholatin, buang tong sampah. Gitu, diancam sama masyarakat kampung. Ternyata Allah luar biasa, benar-benar diinformasikan dia mati. Itu masyarakat berebut, bukan berebut nyolatin, berebut mandiin, berebut nyolot kakinya dilempar tong sampah. Tapi ternyata Nabi Musa alaihi salam diperintah Allah, wahai Musa, ambil jenazah di sana, mandikan dia, kafankan dia, sholatkan dia, kuburkan dia. Waktu Nabi Musa memandikan dan sholatkan, masyarakat protes Pak. Wahai Musa, orang ini sangat, ya banyak dosanya lah bawahnya. Masyarakat kamu sangat benci kepadanya. Iya banyak. Oh, kenapa kau mandikan? Kenapa kau sholatkan? Apa kata Nabi Musa? Aku diperintah Allah. Tanyakan sama Allah, kata masyarakatnya. Kenapa kau diperintah untuk mandikan? Begitu Nabi Musa tanya sama Allah, apa yang dijawab Allah? Aku cinta kepada. Nah, dia ahli maksudnya cinta. Kenapa? Ada amalan yang sangat aku cintai dari dirinya. Apa amalannya? Ketika membuat kitab Taurat, dia menemukan nama Nabi Muhammad di Taurat itu, dia cium nama itu. Anda cium saja ya. Luar biasa. Artinya, tadi dengan keikhlasannya kepada Allah, adanya dapat menjadikan dirinya sebuah amalan yang sangat berharga di hadapan Allah. Dengan amalan yang baca Al-Quran akan menjadikan mulutnya penuh dengan ayat-ayat Quran. Itulah yang kemudian dikatakan syafaat yang nanti kita dapat
dicium, apalagi azan gede banget. Ya Allah. Tapi kalau Allah benar-benar bagaimana? Ridho kan, udah nggak ada tandingannya dah. Gitu. Makanya pantas ketika Nabi Adam pernah bertanya siapa Muhammad, ya, atau kata Allah mengatakan laula Muhammad maka kalau bukan karena Muhammad tidak akan menciptakan saya. Udah nggak ada kajian kalau menurut saya. Udah mutlak ketinggalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya ya Allah unik sekali ya Allah. Islam itu unik. Bukan dia, saya berani buka seperti ini kalau di hari karena orangnya itu lima. Bukan 5 juga. Mau ada bukanya? Saya yakin punya pemahaman yang sama. Kalaupun ada yang tidak sama, terbuka. Kayak Pak Edi kan. Artinya belak nanti baru cari sebuah solusi. Nanti ngambil yang paling bijak bagaimana? Di pemilah ya. Tapi sini yang apa? Yang sholat baca Al-Fatihah katanya Bismillahirrahmanirrahim terus baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah menjawab itu gimana? Nah, itu hadisnya ada Bismillah. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani. Jadi antara aku dan hambaku tidak ada status, tidak ada batas. Langsung ngobrol. Makanya dikatakan suatu mikrofon yang orang beriman. Hampir mirip Nabi saat mikrofon. Nabi itu kan tidak ada sekat ketika ketemu Allah sebenarnya itu. Makanya malaikat Jibril nggak bisa mendampingi Nabi saat mikrofon. Bisa naik Sidratul Muntaha. Nah, cuman kita yang nggak sampai masuk ke tingkatan ini. Padahal sebenarnya kalau saya baca hadis kursinya gini, baina abdi wa baina baini wa baina abdi, apa ya bahasanya? Antara aku dan hambaku tidak ada batas di saat sholat. Kapan? Di saat baca Fatihah. Idza qara'al abdu, apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah jawab hamidani abdi, hambaku sudah memujiku. Saya membaca hadis ini luar biasa sholat buat. Jangankan dia sholat, di luar sholat pun sebenarnya ada dialog antara hamba dengan Tuhannya. Kapan itu? Bisa kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, shadaqa abdi, hambaku yang satu ini benar. Tapi kalau memang mulutnya terjaga dari menyakiti orang, badannya terjaga dari menyakiti orang, maka Allah akan menjawab hambaku ini benar. Tapi mohon maaf, ketika dia baca la ilaha illallah, mulutnya pandai menyakiti orang, maka Allah mengatakan kadzabta kamu dusta. Kamu mengaku bertuhan aku, tapi kamu menyakiti aku. Bagaimana kau sakit ya Allah? Tetanggamu kau sakiti, aku yang sakitkan tetanggamu makhlukku. Wah, ya udah. Aduh ngeri. Makanya kenapa Nabi didatangi oleh Rasul hampir sering mengatakan tetanggamu. Karena bagaimanapun juga seburuk tetangga kita itu sebenarnya adalah ciptaan Allah. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, apakah aku boleh sedekah sama orang kafir? Boleh. Kenapa ya Rasul? Karena orang kafir makhluk Allah. Hadisnya ada juga. Makanya boleh. Makanya Nabi kan kasih makan Yahudi, Nasrani. Iya. Artinya hubungannya luar biasa. Nah, saja barangkali. Ada lagi. Ya silakan. Biasanya doa setelah sholat ya. Selama ini yang saya lakukan di sholat subuh asar. Nah itu kan saya berkata begini. Jadi sholatnya kesir kan, tidak dimulai. Nah itu sebaiknya gimana setelah kita doa sama-sama seperti bisa dan dulu itu, atau kalau kesir kan masing-masing gini ya. Sebenarnya
ketika doanya mewakili orang banyak, maka yang bagi seyogianya dalam bahasa ulama itu keraskan suaranya biar yang mengamin itu jangan mengerti dengar, walaupun itu sholatnya lagi sir. Karena sebenarnya mohon maaf ya kalau doa itu kalau doa walaupun sholat maghribnya kelar tidak, ketika mimpin doa ada para jamaah, karena biar jamaah itu minta pokoknya mantep gitu loh sebenarnya. Nah, cuman ini memang jarang dipahami, takut dalam sebuah kajian-kajian, karena tadi tidak ada kesepakatan bahwa doa bersama itu syariat bukan. Gitu. Padahal kami memimpin doa bersama ya kan, gitu. Walaupun siang hari gitu. Jadi supaya ini gimana? Saya selama ini karena saya menganggap ini karena seorang sama saya pikir, jadi kita harus sholat ya. Mungkin doanya masing-masing aja. Oh gitu. Yang pasti gini, tergantung dari keyakinan jamaah semuanya. Ketika doa bersama itu sepakat untuk menjadi sebuah syariat yang berbau dengan akhlak, silakan laksanakan tanpa ada sebuah tersinggungan. Tapi ketika memang ada yang tersinggung, lebih baik tidak, karena itu tidak menjadikan sebuah hukum menjadi. Karena itu kadang-kadang akhlak, karena akhlak itu bahasanya lebih mengutamakan akhlak lagi gitu aja. Kalau saya, mohon maaf kalau Ustaz banyak yang protes ke saya, cuma enggak kasih gimana? Lu berhukum begitu, lu demi jamaahnya kalau doa bareng, lu enggak marah. Lah, kalau gua marah berarti enggak ada akhlak ya, bro. Saya puji dulu, saya mau ngapa ya di doa kan nggak mau bikin bareng, nggak mau doa bareng. Bisa selalu mau bikin semuanya. Saya tidak pernah ngomong sama mereka. Mau selagi anda berprinsip pada sunnah Rasul, silakan. Dan saya pun punya prinsip Rasul juga. Kalau memang prinsip saya ada ijma ulama. Tapi kalau kalau sendiri mungkin mengenai dua waktu dan saat sama bahwa tadi gimana? Kalau menurut sejarah atau jadi begini Pak, jadi begini. Saya ulang dari awal. Nabi itu memang tidak ada contoh habis sholat doa bareng. Tidak ada contoh. Makanya pernah saya mau Pak Edi atau Pak Edi nanya dulu. Nggak ada itu syariatnya. Gitu. Cuman tadi tidak ada larangan doa bareng. Tidak ada larangan. Nah, tidak ada contoh, berarti memang tidak ada larangan ya? Iya. Artinya kalau tidak ada contoh tapi tidak ada larangan, berarti itu pendapat lain. Contoh, Nabi pernah mengadakan doa bareng. Kapan? Mau perang. Kapan? Ada minta hujan. Kapan? Kayak gitu-gitu. Nah, makanya kemudian para ulama sepakat bahwa Nabi itu kalau doa bareng kalau kejepit, berarti doa bareng itu mustajab. Itu loh Pak yang diyakini. Mau siang mau malam itu Nabi biasa aja gitu. Nah, cuman memang ketika habis sholat maghrib berdoa bareng ada, cuman tidak ada dalil yang melarang. Ketika dalam sebuah istimbatil hukmi menentukan sebuah hukum tidak ada larangan, maka berarti tidak apa-apa. Boleh. Makanya tadi bahasanya Syekh Abdul Qadir lah yang bagi orasiogianya begitu kira-kira Pak. Nggak etis, gitu bahasanya. Bukan haram, bukan nggak boleh, bukan bid'ah, tapi nggak etis. Kalau nggak doa bareng, takbirnya bareng, salamnya bareng, masa doanya harus dewek-dewek, begitu kira-kira. Karena nggak terkait hukum, akhirnya dengan etika, makanya nggak etis tuh. Itu bicaranya ulama luar biasa. Udah, kalau saya mohon maaf, saya jelaskan apa adanya, tapi tadi etisnya seperti ini. Etisnya itu kan gak ada hukumnya Ustaz. Ya, itu ijma ulama. Ya, loh, apakah ada satu ijma? Ada. Ya kalau nggak ada ijma ya nggak ada Quran. Kalau nggak ada ijma nggak ada hadis. Iya juga. Kalau prinsipnya itu. Karena sebagai orang kan memang saya bukan hadis doang. Itu. Akhirnya kan Aku banget. aku dan tidak apa ya? Aku pernah hadis ya. Iya. Pertanyaannya adalah
kamu pergi kiamat, ketemu Quraisy. Itu kan butuh penafsiran, gitu susah intinya. Makanya kalau menurut saya boleh berprinsip. Kalau yang lain kan mengatakan jangan pun hadis doang, ijma kias pakai. Kalau saya oke bukan hadis, tapi posisikan Quran hadis yang tepat sebagaimana sahabat memposisikan Quran hadis gitu. Tetap ijma kias juga ujungnya. Alhamdulillah. Di sini alhamdulillah siapapun yang beriman dan iman itu tidak pernah pulang rumah. Ya kalau jamaah segini mah kayaknya bisa dikompak. Artinya kenapa saya jelaskan ini? Bapak yakin jangankan, Bapak nggak yakin, ya biarkan seperti yang Bapak dulu, nggak masalah. Cuma tadi bahasanya, makanya saya tadi mengatakan bukan masalah boleh dan tidak boleh, cuma tidak etis doang. Gitu loh. Cuma jangan sepelekan masalah etika, karena sebenarnya Nabi Muhammad itu sebelumnya ini punya menggunakan etika dan aturan. Wah, naik lagi aja. Biar Pak Edi pusing aja. Alhamdulillah, Bu Ustaz telah memberikan pelajaran masalah doa, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan kebahagiaan kepada Dari bentukan tidak sama Pak. Mari kita syukuri dan baca hamdalah. Alhamdulillah.